Ya, puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sekarang kita akan lanjutkan pelajaran kita dari Kitab Wahyu pasal 18, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Kitab Wahyu pasal 18, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Sebab itu, segala malapetaka akan datang dalam satu hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan, dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaan, dan mereka akan berkata, "Celaka, celaka, engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghukumanmu." Puji Tuhan, di ayat yang ke-8 penghukuman itu hanya 1 hari, di ayat 10 itu cuma 1 jam, dalam sekejap artinya. Nah, kita akan belajar dari ayat-ayat yang sudah kita baca ini, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Raja-raja yang dimaksud ini berbeda dengan 10 raja yang digambarkan 10 tanduk itu, ya. Jadi raja-raja ini, raja yang di bumi ini berbeda dengan 10 penguasa yang kemarin sudah kita bahas sebelumnya, ya. Ini raja-raja yang dimaksud di sini adalah para raja ini tampaknya bangsa pedagang yang diuntungkan dari perdagangan komersil dengan sistem dunia yang kemarin kita belajar. Mereka itu dengan tamaknya, ya, dengan tamaknya berdagang dengan cara yang tidak baik, mencari keuntungan dengan keji, ya. Ini raja-raja di sini, ini semua orang yang terutama orang-orang yang terutama yang memperhatikan mendapat keuntungan dari kebodohan orang, mendapat keuntungan dari kelalaian orang. Ya, ini banyak yang seperti itu, ya, melakukan ini. Pinter kangge minteri, yang seperti itu, ya. Pinter kangge minteri. Ini orang-orang yang mencari kemewahan, mencari kepuasan, mencari kesenangan, akan menangis dan berkabung. Karena ilah kehidupan mereka dihancurkan, yaitu apa yang dibanggakan itu akan dihapus, ya. Mereka tidak lagi beruntung, ya, mungkin malah buntung, ora untung malah buntung dalam perdagangan karena kekayaan yang banyak telah hilang. Itulah sebabnya Tuhan Yesus itu mengingatkan kepada kita, di dalam kita hidup di dunia ini, ya, bukan hanya memperhatikan
uang saja. Ya. Kita akan melihat di dalam kitab Matius. Dalam Matius pasal yang ke-5, Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-6 kalau tidak salah ya. Oh, bukan. Jangan kamu mengumpulkan harta di dunia, karena di dunia ini ngengat dan karat akan merusakkannya. Tentang harta dunia. Pasal yang ke-6, ya, maaf, pasal yang ke-6. Tentang mengumpulkan harta. Ayat yang ke-19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ini nasihat yang baik pada Tuhan, mengumpulkan harta di surga. Bukan berarti kita tidak butuh duit di bumi, butuh. Tetapi fokus hidup kita tidak di duit itu, tidak di materi, tidak di kekayaan itu. Itu kita akan rugi besar. Ya, seperti orang-orang ini, mereka akan menangis, mereka akan kehilangan apa yang menjadi kebanggaannya. Nah, di sini dengan jelas Allah menunjukkan kebenciannya terhadap usaha dan pemerintahan yang dilandaskan dengan dasar ketamaan, tamak kuasa, tamak keuangan. Ya, mereka akan merasa rugi. Dan Allah menentang setiap orang yang memburu kekayaan, memburu kedudukan dan kesenangan. Bukan nilai-nilai yang sederhana dari Yesus Kristus. Padahal Yesus memberikan peringatan, mengajarkan kepada kita kalau berdoa, berikan pada kami makanan kami yang secukupnya. Ini sebetulnya ajaran sederhana. Supaya kita fokusnya itu bukan untuk duniawi. Kalaupun kita mendapatkan semua yang ada, fokus kita tetap untuk Tuhan. Apapun yang kita dapat, apapun yang kita peroleh, semuanya untuk Tuhan. Ya, kalaupun saudara mendapatkan berkat, saudara dipercaya untuk menikmati berkat itu, tolong perhatikan yang lain. Kemarin malam itu ada teman saya yang di grup itu ngomong, teman pendeta, sepi. Ada yang ngomong grupnya itu sepi. Di bawahnya ada yang
Dulu dosen saya, nah sekarang anak buah saya. Dulu dosen saya, sekarang anak buah saya. Itu ngomong ditambahi sepi donatur. Nggak dapat transferan artinya. Nggak dapat berkat. Terus ngomong banyak, saya kasih tahu. Sesuai dengan imanmu. Nek imanmu ngomong sepi, ya sepi, sudah. Ngomong sepi donatur, sepi. Tak kasih tahu sesuai dengan iman masing-masing. Saya katakan begitu. Terus ada yang nambahi lagi, tak tambahi lagi. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Puji Tuhan. Ya, kemarin sore saya dapat 2 kali telepon kemarin sore. Yang lain bilang sepi donatur, kemarin sore ada 2, siang dan sore, 2 kali. Intinya ya mau transfer ke saya untuk dibagikan ke teman-teman. Saya nggak sepi sudah. Kalau masalah donatur saya nggak sepi. Tapi untuk dibagikan, kalau saya curang, ya nggak saya bagi pun nggak ada yang tahu. Puji Tuhan. Tadi pagi untuk yang ngomong sepi itu tak disik nih. Tadi pagi padahal belum ditransfer, saudara. Cuma baru orangnya janji, Pak Wi nanti saya transfer ya 1 juta untuk dibagikan ke teman-teman. Belum ditransfer. Saya pikir orang yang ngomong sepi ini butuh duit. Pagi tadi sambil bersih-bersih persiapan tempat ibadah ini. Langsung saya transfer. Saya ngomong ke beberapa teman-teman, tolong nomor rekeningnya, kalau bisa yang BCA, gitu. Karena memang transfer orangnya ke BCA, dan sudah saya katakan bahwa rekening BCA saya itu hanya jadi talang saja. Kalau ke nomor yang lain nanti saya kena biaya admin, lumayan banyak. Jadi ya sudah. Tadi pagi saya beberapa teman sudah saya WA, tolong kasih nomor rekening kalau bisa yang BCA. Yang satu sudah saya transfer. Walaupun uangnya belum saya dapat. Saya yakin aja wis. Uangnya urung masuk sudah saya sampaikan. Kalau fokusnya di situ, fokusnya nggak duit-duit, yang ngomongnya ya sepi, ngomongnya negatif, saudara. Kemarin saya naik bersepeda, itu saya selfie sambil bawa damen, saya manggul damen itu. Ya, terus saya ngomong dengan yang punya, pun ngeten niki pun mboten pados yatra, Pak. Niki mek seneng-seneng tok tadi. Mek nggih seneng-seneng mboten pados yatra. Ya. Ada teman saya yang nyeletuk, kalau kita uang datang sendiri. Ya puji Tuhan. Ya, ada yang punya iman seperti itu. Bagus kalau yang seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup kita fokusnya itu jangan hanya materi. Dan materi itu hanya untuk menunjang hidup saja. Jadi fokusnya jangan itu aja. Salah kalau kita fokusnya hanya seperti itu. Ada tetangga saya itu ngantek ora kober ngobrol karo tanggane. Nyambut gawe budal peteng mulai bengi. Sak omah itu.
Wabeh ngono, ngantek ora kober, ngobrol karo tanggane. Dia pernah cerita kalau sertifikatnya itu sudah berapa, 40 berapa. Tanahnya di mana-mana. Batinku nggo apa piye. Wong lek ditinggal butuhe 2 meter sak meter. Udah enggak lebih. Ya. Ya kerja banting tulang, ora ngerti tangga, ora ngerti wayah. Saya kasihan malahan. Kaya. Tapi ra kok bermacak. Klambine ya wis kuwi, kaose kuwi ya. Mesakne saya malahan. Kalau anak-anak saya itu, Repkah itu bilang, Bapak itu dari minggu ke minggu bendino ganti. Untuk putaran berikutnya mungkin setahun baru dipakai lagi. Ya, karena banyak yang untuk ganti. Nah ini enggak, fokusnya enggak ke situ, ngumpul nih duit aja. Sampai enggak ngopeni awake. Ini kerugian besar kalau kita hanya mengumpul kekayaan, memburu kedudukan dan kesenangan. Bukannya nilai-nilai kesederhanaan dari Yesus Kristus. Tidak mengikuti nilai kesederhanaan yang Yesus sudah ajarkan kepada kita. Mereka yang hidup dalam kemewahan dan kesenangan, yang mementingkan diri sendiri akan diruntuhkan oleh murka Allah. Itu yang terjadi. Sehingga tadi dikatakan di dalam Kitab Wahyu pasal yang ke-18 tadi, ayat yang ke-9 itu, kalau ayat yang ke-8 itu murka Allah itu tangan Tuhan yang kuat. Nah, tangan Tuhan yang kuat ini menghukum orang yang tidak taat kepadanya. Tetapi tangan Tuhan yang kuat ini juga melindungi anak-anak Tuhan yang setia. Ya. Di dalam 1 Petrus kita akan lihat ayat yang 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Tangan Tuhan yang kuat itu untuk orang yang tidak taat merupakan hukuman. Ya, tapi untuk orang yang percaya, tangan Tuhan yang kuat itu merupakan perlindungan yang luar biasa. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Berlindung pada tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kalau yang lain, tangan Tuhan yang kuat itu merupakan hukuman. Tapi tangan Tuhan yang kuat itu bagi orang yang percaya adalah tempat perlindungan yang aman. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara jangan berlindung dari kekayaan saudara. Jangan berlindung dengan jabatan saudara. Jangan berlindung dengan kemewahan saudara. Kita berlindung kepada tangan Tuhan yang kuat. Ya, ayat yang ke-9 tadi dikatakan Wahyu pasal 18. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul, kemarin kita sudah belajar cabul itu adalah ketamakan. Cabul itu bisnis yang rakus,
Ya, kemarin kita sudah belajar cabul. Itu adalah percabulan rohani. Ya. Percabulan ini sama dengan keserakahan. Keserakahan ini sama dengan penyembahan berhala. Kemarin kita sudah belajar. Ya. Dan hidup dalam kelimpahan dengan Dia akan menangis. Perhatikan itu, mereka yang mengejar kekayaan itu akan menangis dan meratap. Ya, dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan hidup ini bukan hanya untuk mengejar materi. Saya katakan kalau ajaran Yesus, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Cukuplah. Kalau berlimpah-limpah bisa malah jadi nggak bagus. Coba saja saudara makan yang banyak gitu. Sekarang enggak apa-apa saudara makan banyak. Kalau kegiatan saudara sudah tidak banyak, aktivitas saudara sudah berkurang. Gula yang numpuk di badan saudara suatu saat akan jadi penyakit. Ya. Kalau gulanya sudah numpuk, sudah jadi pabrik gula awake. Tubuhmu sudah jadi pabrik gula yang diserang ginjalnya. Bisa matanya. Awalnya dari makan yang banyak. Bar mangan turu meneh, beh. Saudara numpuk. Kalau numpuk karbohidrat ini bisa jadi energi harusnya digunakan untuk kegiatan, saudara tidur. Ya, makanya kalau sudah kena gula, itu efeknya kemana-mana. Itu awalnya dari makan yang banyak. Saya dulu ada teman, makannya banyak. Muangan santai kayak Gunung Kelut. Sekarang saudara, sekarang saya ketemu. Sekarang dia baru bayar mahal. Dulu makannya enak, bayarnya sekarang. Setiap kali dia suntik insulin. Sudah tahu kalau suntik insulin berarti pankreasnya sudah tidak berfungsi. Suntik insulin. Nah, sekarang karena sudah suntik insulin, jantung. Terus jantung, karena jantungnya bengkak, untuk gerak sedikit sudah menggeh-menggeh. Dulu mangane enak, mangane oke. Gelek mangane ngantek gobios kotos-kotos itu. Sekarang baru bayar mahal. Puji Tuhan sampai hari ini perut saya tidak ada kemajuan. Tetap segini aja, nggak ada kemajuan perut saya. Ya karena cukup. Kemarin saya bersepeda, itu mampir ke Pak Eko Tawangsari, dikasih makan, ya. Makannya masih ada, masih persediaan masih ada, dan saya cocok. Nambah Pak Wi, monggo nambah, cukup, nggak berlebihan, sekali ambil cukup. Ya. Kalau yang masih muda makannya banyak, energinya bisa digunakan karena dengan aktivitas nggak apa-apa. Tapi kalau sudah makannya kebanyakan terus numpuk jadi pabrik gula di tubuh, banyak hal yang akan terjadi. Ya, gula darah yang ada di dalam tubuh ini banyak merusak. Ya, gula darah itu bisa membuat asam urat, itu awal dari gula yang numpuk. Bisa jadi asam urat, bisa jadi ginjalnya, pankreasnya, kalau sudah naik ke mata. Paling ringan, itu giginya gampang copot. Itu yang paling ringan.
Ya itu gula, saudara. Ada adik kelas saya itu giginya sudah habis. Itu teman saya yang di Sukoharjo itu. Saya foto kemarin kok mesak nih. Ya, dengan saya kelihatan lebih 10 tahun lebih tua dia. Padahal dia adik kelas saya. Karena itu dulu kalau makan di penging ora keneng. Ya kalau makan jerohan itu saya bilang, sampean kok sik doyan. Iki sing enak, iki seneng aku kok. Ya wis, monggo silahkan dinikmati. Nah sekarang dia menikmati. Ya puji Tuhan, kita harus belajar untuk sederhana. Makan bukan untuk banyak. Prinsip saya, makan itu supaya tidak lapar. Ya itu aja. Jadi makan bukan untuk kenyang, tapi makan supaya tidak lapar. Itu beda, saudara. Ya, makan cukup lah sudah. Kemarin saya malam ditawari teman saya untuk makan malam. Baru makan malam di WA. Ayo kumpul di villa. Ada teman saya yang punya villa. Ngopi-ngopi, makan-makan. Saya minta maaf, saya sudah makan. Saya barusan ngopi. Tadi malam saya diajak ngopi, diajak makan-makan. Saya sudah enggak, sudah cukup. Nah, orang yang tidak hidup sederhana ini, mereka akan menangis meratap apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Ada hukuman itu. Meratap, menangis. Alkitab di dalam perjanjian baru mengatakan bahwa mereka itu akan mendengar kertak gigi, kerot-kerot, ya. Karena ya ketakutan yang teramat dalam. Ya. Jadi ayat 9 ini mengajarkan kepada kita supaya kita tidak mengandalkan materi yang ada, tidak mengejar kekayaan yang berlebihan. Di sini dikatakan mereka orang yang cabul ini hidup dalam kelimpahan. Kalau saya dapat berkat, langsung saya salurkan ke yang lain. Ini sudah ada 2 orang yang masuk di saya pagi ini. Nanti selesai ibadah baru saya transfer, walaupun uangnya belum saya dapat. Puji Tuhan, kemarin saya dapat transferan 2 juta. Langsung saya belikan bass gitar, puji Tuhan. Bass gitarnya masih dalam perjalanan. Harganya 4.325.000. Lumayan bagus. Ya. Jadi berkatnya 2 juta, saya belikan bass gitarnya 4.325.000. Mungkin hari ini datang. Keretanya dalam perjalanan dari Bandung ke Blitar. Langsung dicairkan, langsung dilimpahkan. Jadi kayaknya ya belinya hanya lewat sini, saudara. Uangnya ya lewat sini, saya belinya ya lewat sini. Jadi kayak enggak kehilangan, enggak megang duit, tapi apa yang kita inginkan itu ada. Enggak mikir duit ini untuk apa, enggak. Digunakan, disalurkan dengan baik, tepat pada waktunya. Dan Tuhan pasti jadikan kalau talangnya itu bersih, itu jalannya mesti lancar. Kalau talangemu mampet, amber. Nah kalau amber malah nyusahkan. Ya toh, kalau talangnya amber sampai ke rumah-rumah saudara kan susah. Airnya masuk rumah saudara bisa ngepel. Tapi kalau talangnya lancar, itu enak. Puji Tuhan saya masih dipercaya untuk menjadi talang. Ya kemarin sudah saya sampaikan ada 3 orang ya titip uang ke saya untuk orang-orang yang saya ajukan. Tiap orang 300.000 sudah saya sampaikan dan sudah saya laporkan.
Jadi jalan terus, talangnya jalan terus. Ya, puji Tuhan. Kita kembali ke dalam kitab Wahyu pasal yang ke-18, ayat yang ke-10. Mereka akan berdiri jauh-jauh. Ini teman-temannya ini melihat kehancuran temannya itu berdiri jauh-jauh. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya. Dan mereka akan berkata, celaka, celaka. Engkau hai kota yang besar, Babel kota yang kuat. Sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghukumanmu, penghakimanmu. Kekuatan dunia ini terbatas, saudara. Karena tangan Tuhan yang kuat itu menghukum orang-orang yang sombong. Tetapi tangan Tuhan yang kuat itu juga yang melindungi orang-orang percaya, yang setia kepadanya. Ya, puji Tuhan. Di sini kita belajar. Mereka akan berdiri jauh-jauh. Yang awalnya bisa kerjasama dengan baik, saling menguntungkan. Tetapi setelah rekan bisnisnya dihukum Tuhan, jauh meninggalkan. Memang persahabatan di dunia ini seperti itu. Ada gula, ada semut. Entek gulane, semutnya melayu. Kalau masih ada yang bisa dimanfaatkan, banyak teman. Tapi kalau temannya sudah habis itu, apa berkatnya sudah habis, temannya ngilang satu-satu, itu duniawi. Saya bersyukur punya sobat yang setia. Lagu pujian lama, Yesus sobat yang setia. Ah, itu bagus. Sudah lama tidak dinyanyikan. Ya. Saya bangga punya sobat yang setia dalam suka dan duka. Dia tetap dekat dengan kita. Persahabatan dunia kalau masih menguntungkan ya banyak yang mendekat, tapi kalau keuntungan sudah nggak ada, dijauhi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara di dalam mencari sahabat karib itu jangan sembarangan. Saya pernah pesan dengan seseorang. Waktu itu teman saya ini sudah saya pesan, kalau kamu di sekolah teologi, hati-hati untuk cari teman akrab, untuk curhat hati-hati. Dia nggak percaya dengan omongan saya. Pikirnya kan sekolah Alkitab wongnya malaikat kabeh. Pikirnya saudara, itu malah setan kabeh. Wong saya, taring saya itu muncul ya di sekolah Alkitab. Saya bisa marah besar itu sekolah Alkitab. Ya, teman saya sudah saya pesan. Hati-hati kalau cari teman untuk curhat, kamu harus selektif. Dipilih tenan, enggak percaya. Suatu saat dia curhat dengan seseorang yang dianggap akrab. Nah, suatu saat dia clash dengan teman yang ini, apa yang pernah dicurhatkan ini dibeberkan ke teman-temannya. Orang ini stres, saudara. Dia pulang dari sekolah teologi, tidak melanjutkan. Pulang ke Blitar, pertama sing dijujuk ya di sini. Sampai dia itu stres 2,5 tahun. Orang ngopeni awake. Jenggote sakmene, rambute sakmene. Cowok loh ini. Ya.
rambutnya segini, jenggotnya segini, badannya gemuk, makan tidur aja, stres ya. Karena salah memilih sahabat. Kalau saudara mau punya sahabat yang baik, hanya Yesus, sahabat yang baik. Bisa menjauhi, sahabat itu bisa meninggalkan saudara. Mari kita mencari, mendekat kepada sahabat yang setia itu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar yang pertama bahwa tangan Tuhan yang kuat itu menghukum musuhnya, dan dari tangan Tuhan yang kuat itu tempat perlindungan kita. Yang pertama. Yang kedua, kita belajar ayat yang ke-9 ini supaya kita tidak salah fokus dalam kehidupan ini. Jangan hanya mencari keuntungan, mencari kelimpahan materi, itu akan mengecewakan. Yesus mengajarkan kepada kita, kumpulkanlah harta di surga. Itu aman, saudara. Kalau harta di dunia itu terbatas manfaatnya, tapi harta surgawi sampai kehidupan yang akan datang masih bisa kita pakai. Ya. Dan ayat yang ke-10 itu kita belajar dari mencari persahabatan itu, kita harus hati-hati mencari persahabatan yang baik. Karena sahabat yang tidak baik pada waktu ada hukuman, sahabat itu menjauhi, sahabat itu meninggalkan. Mari kita mencari sahabat yang setia, Yesus Kristus yang setia. Amin. Tuhan memberkati kita semua.